Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai persediaan, terutama metode perhitungan persediaan EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, sebelum masuk ke dalam bagaimana cara kita mencari EOQ dengan menggunakan Excel, itu kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu persediaan? Pasti teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang udah tahu juga. Di sini kita akan menjelaskan apa sih itu persediaan. Persediaan itu adalah aset lancar perusahaan yang berupa stok barang atau sumber daya yang disimpan untuk memfasilitasi keberlangsungan proses produksi atau memenuhi permintaan konsumen. Mengapa sih perusahaan itu harus menyimpan persediaan? Alasannya yang pertama yaitu ada decoupling atau pemisahan, yang dimana memisahkan tahapan operasi agar jika satu mesin rusak itu masih bisa tetap berjalan menggunakan stok yang ada. Kemudian ada antisipasi inflasi, ada keuntungan potongan kuantitas atau diskon, ada menghadapi ketidakpastian. Kemudian apa sih jenis-jenis persediaan berdasarkan proses produksi? Yang pertama yaitu ada bahan baku atau raw material, kemudian ada barang dalam proses atau disebut dengan work in process atau WIP. Kemudian yang ketiga ada MRO atau singkatan dari maintenance, repair, and operating. Kemudian yang terakhir ada barang jadi yaitu finished goods. Kemudian ada yang namanya struktur biaya persediaan. Yang dimana yang pertama yaitu ada kategori yang pertama biaya penyimpanan atau disebut dengan holding cost, yaitu biaya yang timbul karena menyimpan barang di gudang. Contohnya nih, sewa gedung, listrik atau pendingin, kemudian ada asuransi, pajak, biaya kerusakan, dan lain-lainnya. Kemudian ada biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya yang timbul setiap kali pemesanan dilakukan. Kemudian ada biaya kehabisan stok, yaitu adalah kerugian yang timbul jika stok itu kosong atau konsumen ingin membeli, tapi stoknya tidak ada. Kemudian eh, ada yang namanya model-model dalam pengendalian persediaan. Nah, di sini nih intinya eh, model-model pengendalian persediaan. Yang dimana model pertama itu ada model permintaan independen atau deterministik. Yang dimana model ini mengasumsikan bahwasanya permintaan pasar itu cenderung stabil, konstan, dan dapat diketahui dengan pasti. Nah, modelnya itu adalah model Economic Order Quantity atau disingkat dengan EOQ klasik. Nah, di sini nih kita akan mencari Economic Order Quantity di suatu perusahaan dengan menggunakan rumus-rumus Excel yang sudah disediakan dan juga simple, cepat, dan mudah dipahami. Jadi, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya. Ini satu contoh soal yang dimana akan kita selesaikan bersama-sama. Yang dimana yaitu ada asumsi. Asumsi dari soal ini adalah permintaan itu diketahui dengan konstan. Kemudian waktu tunggu itu adalah waktu antara penempatan dan penerimaan. Diketahui dan konstan. Kemudian biaya pembelian per unit itu konstan sepanjang tahunnya. Tidak ada diskon kuantitas. Kemudian biaya variabel seperti menempatkan pesanan, biaya pemesanan, dan menyimpan atau menyimpan persediaan dari waktu ke waktu itu diketahui konstan sepanjang waktu. Kemudian kehabisan stok atau kekurangan itu dihindari sepenuhnya. Kemudian ada contoh kasusnya nih, sebuah perusahaan menjual paving block ke perusahaan material lain, yang dimana perusahaan ingin mengurangi biaya persediaan dengan mencari jumlah pesanan yang optimal. Diketahui permintaan per tahunnya itu adalah 1.500 unit. Kemudian biaya pemesanan itu ada 15 per pesanan. Kemudian ada biaya tercatat rata-rata per unit atau per tahun yaitu 1,75. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui dulu karena di dalam rumus EOQ itu ada simbol D, C0 dan CO dan CH. Nah, teman-teman pasti bingung, apa sih itu D, apa sih itu CO, CH, Ki, dan EOQ. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kita akan mengetahui dulu, apa sih D? D itu adalah simbol annual demand atau permintaan tahunan. Kemudian CO itu adalah simbol atau lambang dari ordering cost atau biaya pesanan tiap kali pesan. Kemudian ada CH. CH adalah simbol atau lambang holding cost atau bisa disebut juga dengan carrying cost,
yaitu biaya penyimpanan per unit tiap tahunnya. Kemudian ada Q, yaitu ada jumlah unit yang akan diorder oleh suatu perusahaan. Kemudian ada EOQ, itu singkatan dari Economic Order Quantity, adalah jumlah unit optimal yang ingin dipesan. Nah, di sini saya juga udah kasih rumusnya, yaitu total inventory cost sama dengan D dibagi Q dikali dengan CO. Kemudian ditambah dengan Q per 2 dikali dengan CH. Nah, untuk rumus EOQ-nya ini saya juga udah kasih tampilkan di sini, yaitu adalah Q sama dengan akar 2 dikali D dikali CO dibagi dengan CH. Nah, untuk itu kita akan mengisi tabel bagian sini terlebih dahulu. Yang udah saya kelompokkan yaitu D. D-nya itu adalah annual demand atau permintaan per tahunnya. Dari contoh kasus, untuk permintaan per tahunnya itu diketahui adalah 1.500 unit. Jadi kita tulis aja sini 1.500 unit. Kemudian untuk C0 itu adalah permintaan C0 itu adalah biaya pemesanan ya. Yaitu diketahui dari soal yaitu ada 15 per pesanan. Kita ketik aja sini 15. Kemudian ada CH. CH adalah biaya yang tercatat rata-rata per unit atau per tahunnya, yaitu seperti di soal ini sudah dicantumkan biaya tercatat rata-ratanya yaitu ada 1,75. Kita tulis saja sini 1,75. Semisal ya, jika penulisan angka koma ini di Excel itu rata kiri, itu teman-teman bisa ubah ke 1,75 karena agar terdata atau terinput jika dimasukkan ke dalam rumusan ini nanti, rumusan tabel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sini. Ini quantity atau jumlah unit yang ingin dipesan itu sudah saya cantumkan. Misalnya perusahaan itu ingin order pertamanya itu 65, kemudian order keduanya yaitu 90, kemudian order ketiganya yaitu 160, dan selanjutnya itu ada 200, 240, 290, dan 300. Ini random ya teman-teman untuk kuantitasnya. Itu tergantung perusahaannya lagi. Ingin berapa pesan pada kuantitas tertentunya. Jadi ini saya buat sebagai contoh saja. Nah, kita isi tabel yang pertama, yaitu rata-rata inventory. Yang dimana rumusnya itu adalah Q dibagi 2. Berarti untuk mengisi tabelnya, kita tekan kolom pertama ini di order 1. Di baris rata-rata inventory, kita tekan 2 kali. Kemudian kita ketik sama dengan, kita lihat rumusnya kuantitas dibagi 2. Berarti kuantitasnya adalah yang 65 ini untuk order 1 ya. Kita tekan aja kolom bagian sini. Kemudian kita kasih simbol garing atau garis miring. Kita tekan 2. Nah, itu akan otomatis sudah memasuki rumus yang rata-rata inventory ini. Kita tekan enter. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Kita tinggal share ke kanan aja untuk mempersingkat waktu dan mempermudah penyelesaiannya. Nah, di sini otomatis akan terisi. Jadi kita tidak perlu mencarinya satu persatu lagi. Kemudian lanjut ke kolom di bawahnya, yaitu mencari total holding cost. Yang dengan rumus adalah Q dibagi 2 dikali dengan CH. Seperti kita tahu, untuk Q per 2-nya itu sudah kita cari tadi di awal, yaitu 32,5. Kemudian CH-nya itu adalah 1,75. Jadi kita langsung saja masukkan ke dalam rumus sama dengan, kita pilih kolom bagian sini, karena ini adalah Q dibagi 2, jadi kita tidak perlu mencari manual atau satu persatu, langsung aja kita tekan kolom yang ini. Kemudian dikali, kita simbolkan dengan bintang. Kemudian kita pilih kolom CH 1,75, tekan enter. Tapi sebelum tekan enter, kita harus mengunci CH-nya. Mengapa kita harus mengunci? Untuk mempermudah misalnya biaya variabelnya itu berubah-ubah. Jadi untuk mengunci biaya CH-nya itu kita tekan Fn F4. Nah, kalau sudah dikunci seperti ini, kita tekan enter. Nah, sini sudah kelihatan hasilnya. Mengapa kita perlu mengunci CH ini? Karena biayanya tetap.
biayanya tetap dan tidak akan berubah. Makanya kita akan mengunci. Yang berubah hanya pada quantity saja, kuantitas ordernya. Kemudian rata-rata inventory-nya saja yang berubah. Kalau sudah, kita seret aja ke kanan. Nah, di sini udah otomatis terisi. Kemudian kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu ukuran order dengan rumus D dibagi dengan Q. Kita ketik saja sama dengan, kemudian D-nya. D-nya seperti yang kita tahu adalah 1500. Karena D-nya itu adalah konstan, tidak berubah, kita kunci terlebih dahulu sama konsepnya dengan total holding cost tadi pada bagian CH. Kita kunci dulu dengan cara tekan Fn F4. Kalau sudah, kita kasih garing atau garis miring dibagi dengan kuantitas. Ini 65 karena pada order 1 ya kan. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan hasilnya nih. Kalau sudah, kita seret ke kanan. Nah, ini udah kelihatan hasilnya tiap order dari order 1 sampai order ke-7. Itu berapa untuk ukuran ordernya. Kemudian kita lanjut ke total ordering cost. Kita tekan sama dengan, karena sebelumnya kita sudah mencari ukuran order dan untuk rumus total ordering cost itu ada terdapat rumus ukuran order, maka kita pilih saja kolom bagian sini. Karena rumusnya adalah D dibagi dengan Q. Jadi kita tidak perlu mengetiknya manual lagi atau mencarinya satu persatu. Kalau sudah, kita kalikan dengan cara tekan Shift 8, karena di dalam Excel itu perkalian itu dilambangkan dengan bintang. Oke, kalau sudah, kita kalikan dengan C0. C0-nya di sini adalah 15 dan itu konstan, teman-teman. Kalau konstan, kita harus menguncinya dengan cara Fn F4. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan hasilnya. Kita seret saja ke kanan. Oke, di sini udah kelihatan hasilnya untuk tiap order. Kemudian untuk total cost nih, total cost itu rumusnya adalah D per Q dikali dengan CO ditambah dengan Q per 2 dikali dengan CH. Karena tadi kita udah mencari total holding cost dengan total ordering cost, kita masukkan saja. Yang dimana caranya adalah tekan sama dengan atau ketik sama dengan, kemudian kita pilih kolom ini, order 1 di total holding cost. Kalau sudah, kita tekan tambah, kita pilih kolom order 1 di bagian total ordering cost. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, di sini udah kelihatan hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, kita slide ke kanan saja. Nah, di sini sudah kelihatan nih untuk total cost keseluruhan ordering. Yang dimana kalau kita lihat sekilas itu sudah kelihatan, teman-teman. Yang dimana untuk jumlah pesanannya optimal itu kita dapatkan di order 3. Yang dimana order 3 itu jumlah pesanannya adalah 160 dengan total cost 280,625. Jadi kalau kita lihat ini adalah biaya yang paling kecil yang menandakan bahwasanya jumlah pesanan tersebut optimal. Bagaimana kalau 200? 200 itu untuk rata-rata inventory-nya 100, berarti cukup besar dengan total cost-nya 287,5. Nah, itu tidak masuk ke dalam biaya optimal atau jumlah pesanan optimal. Sedangkan kita di perusahaan ini mencari jumlah pesanan yang optimal, yang dimana perusahaan itu tidak kelebihan ataupun kekurangan pesanan yang akan diorder ke perusahaan lain. Nah, kalau sudah begini, kita cek terlebih dahulu apakah betul pada order 3 ini adalah jumlah biaya atau jumlah pesanan yang optimal. Kita cek dengan cara kita pilih saja kolom bagian sini, kita tekan sama dengan kita masuki rumus yang ini tadi, EOQ, Economic Ordering Quantity, yang dimana rumusnya itu adalah akar
2 dikali dengan D dikali dengan CO dibagi dengan CH. Nah, kalau di Excel itu simbol akar disimbolkan dengan 4 huruf, yang dimana yaitu adalah S, Q, R, T. Nah, kalau di Excel itu akan otomatis kedeteksi dia teman-teman. Kemudian kalau kita sudah tekan SQRT ini, itu kita buka kurung, kita masukkan rumus yang ini tadi, 2 dikali dengan D. D-nya berapa? D-nya adalah 1500. Kemudian kita kalikan lagi dengan CO. CO-nya berapa? CO-nya itu adalah 15. Kalau sudah, kita bagi dengan cara garing. CH-nya itu adalah 1,75. Kalau sudah, kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini terbukti nih bahwasannya untuk jumlah pesanan yang optimal di perusahaan ini itu harus mengorder atau memesan pada perusahaan lain itu dengan tingkat kuantitas 160. Nah, karena di sini 160 adalah hasil EOQ-nya, maka kita lihat di tabel order ini manakah yang paling mendekati dengan 160. Nah, seperti perkiraan kita tadi teman-teman, itu biaya atau jumlah pesanan yang optimalnya itu adalah pada order 3 ini. Nah, ini merupakan titik yang paling optimal. Kalau sudah, kita akan membuat grafiknya untuk mempermudah kita dalam menganalisanya. Dengan cara, sebelum itu kita harus menghilangkan ini kolom rata-rata inventory dan ukuran order, karena itu tidak akan kita masukkan ke dalam grafik. Dengan cara pilih baris ini, baris rata-rata inventory, berarti itu terdapat pada baris 18. Kita tekan kanan, kita pilih opsi hide. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kolom dan baris pada Excel. Kita lakukan hal yang sama pada ukuran order, baris ukuran order, tekan kanan, kemudian tekan hide. Nah, kalau sudah, itu hanya bersisa 4 kolom saja teman-teman, atau 4 baris. Kalau sudah begini, kita pilih insert, kemudian kita blok semua tabel ini. Kita pilih ini chart, bagian chart, tapi chartnya kita pilih yang ini, insert scatter. Kita tekan panah ke bawah itu, kemudian kita pilih opsi scatter yang ini, chart scatter ini, atau bisa disebut dengan scatter with strength, lines, and marker. Kalau sudah, kita tekan saja. Oke, di sini sudah otomatis terisi atau terbentuk grafik chart yang kita inginkan, teman-teman. Nah, kita geser aja ke sini ya untuk memperjelas. Nah, di sini kelihatan nih bahwasannya ada garis yang bersinggungan. Itu pertanda bahwa itulah titik optimal perusahaan jika ingin memesan bahan baku ataupun hal yang lainnya, agar tidak kekurangan ataupun kelebihan. Yang dimana garis kuning ini melambangkan total ordering cost. Kemudian garis merah ini adalah total holding cost. Dan untuk titik singgungnya itu terletak di antara ini, perkiraan di 160. Kita cek apakah betul di 160. Dan jawabannya betul, yaitu karena titik optimalnya tadi kita jumpai di order 3 dengan kuantitas 160, dengan rumus hasil EOQ-nya itu adalah 160,35 sekian. Itu sesuai dengan grafik yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, di sini adalah titik optimalnya, yaitu 160. Cukup sekian penjelasan mengenai penggunaan rumus EOQ di Excel. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar untuk mencari rumus EOQ, terutama di Excel, untuk mempercepat kinerja kita dan ilmu pengetahuan kita semakin bertambah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.